Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat pada pagi hari ini Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, Ibu Dr. Anda Hajah Sri Herawati beserta Ibu Hajah Muni. Yang kami hormati Pimpinan Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang. Yang kami hormati Pimpinan Cabang Aisyah Secabang Bimbing se-Kota Malang. Yang kami hormati pula Pimpinan Ranting Aisyah, wabil khusus Majelis Kesehatan Secabang Bimbing. Yang kami hormati Ibu perwakilan dari Puskesmas Cisadiaje, ya. Yang kami hormati pula Ibu Dr. Risma beserta Ibu Rosidah, beliau yang luar biasa untuk memberikan semangat di pimpinan cabang Aisyah Bimbing, yaitu terkait pendirian rumah gizi, serta anak-anakku dari Panti Asuhan Muhammadiyah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini alhamdulillah ini wabil khusus mungkin Dr. Gamal J, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dr. Gamal mungkin masih berjalan J. Ini ada asistennya J, ada ajudan J. Semoga nanti bisa rawuh dan niat panjenengan akan selalu diberikan catatan amal yang soleh dan solehah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Bimbing. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa sesuai yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada saat konsolidasi nasional Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah waktu itu, bahwa dengan mengambilkan tema penguatan kepemimpinan untuk percepatan aksi dakwah kesehatan Aisyah di seluruh Indonesia. Pesan beliau, yaitu Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin, yaitu antara lain yang pertama, pelayanan pemeriksaan gratis di rumah sakit atau klinik itu di seluruh Indonesia, yaitu gratis. Yang kedua adalah pemberantasan TB HIV. Jadi pemberantasan TB HIV untuk memutus mata rantai TB di Indonesia terutama. Kenapa? Karena di Indonesia TB HIV itu masih sangat tinggi. Nah, yang ketiga adalah infrastruktur, dan ini insya Allah sudah saya sampaikan pada saat kami meluncing rumah gizi di cabang-cabang Aisyah di seluruh Kota Malang. Infrastruktur adalah segala fasilitas fisik dan non fisik, seluruh sistem, yaitu fasilitas dasar yang dibutuhkan agar fungsi masyarakat dan roda perekonomian bisa berjalan lancar. Nah, antara lain apa? Yang pertama adalah fasilitas umum. Fasilitas umum itu apa saja? Rumah sakit, ya, sekolah, ada pasar, ada klinik, ada apotek dan sebagainya. Nah, kenapa Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang punya program membangun rumah gizi? Ya. Jadi kita disuruh sebetulnya mendirikan klinik Ibu atau apotek. Tetapi kalau di Kota Malang sudah banyak apotek, sudah banyak klinik, apakah mungkin kita nanti ke depan bisa mendirikan klinik? Kita aminkan ya Bu, insya Allah mudah-mudahan kita nanti bisa Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang atau Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang bisa mendirikan klinik atau apotek. Apalagi nanti mungkin ada yang memberikan apa namanya dulu, wakaf klinik. Alhamdulillah subhanallah ya, kita sangat bangga, masya Allah subhanallah ya Bu. Nah, Ibu-ibu nyuwun sewu, jadi Majelis Kesehatan Aisyah Kota Malang
bisa mendirikan atau membuka program rumah gizi. Nah, yang kita sudah launching Ibu Nyun Sewu, pimpinan cabang Aisyah Kedung Kandang. Ini adalah pilot projectnya. Ini pada 9 Juni 2025 kita sudah meluncing, dan alhamdulillah pada saat milad Aisyah yang ke-108 atau ke-111 itu launching rumah gizi di launching oleh Ibu Wakil Wali Kota Malang. Alhamdulillah. Nah, PCA Syukur itu launchingnya pada tanggal 25 September 2025. Untuk PCA Klojen launching rumah gizi pada tanggal 23 November 2025. Nah, untuk PCA Morowaru launching 14 Februari 2025 dan PCA Bimbing launching 7 Juni 2026. Alhamdulillah, walaupun terakhir ternyata luar biasa. Termasuk pagi ini, alhamdulillah di sela-sela kesibukan kita masih bisa menyempatkan hadir pada acara rangkaian acara milad ke-109 Aisyah di cabang Blimbing, yang tentunya semuanya ini adalah hasil kerja keras dan kesungguhan dari ibu-ibu di dalam melaksanakan program-program yang sudah disampaikan kepada kita semua. Ibu-ibu yang kami hormati dan anak-anakku sekalian, itu jajannya sudah habis, Ren? Sudah habis? Kalau sudah minta lagi jagung cici loh, main. Ya, soalnya jajannya tak umum ibu ya. Jadi kalau ada tamu, Pak Dokter Gamal, anak tertib dulu ya. Nanti dapat hadiah dari Bu Erna ya. Makan siang, ya. Sifatnya ada makan siang enggak? Jangan makan 3 kali. Nah, jadi tertib dulu, nanti mesti jajannya sampai akan itu ya. Syukur alhamdulillah, sekali lagi kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia-Nya. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan, bimbingan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Dan yang belum saya sebutkan tadi prestasi saja ya. Ya karena masih muda, sepertinya anak NA begitu ya. Cuma kan seragaman. Ya seragamnya biasanya NA di depan, ternyata pejabat dari puskesmas bisa diamun. Maaf. Selamat datang Dr. Gamal. Kami lanjutkan. Monggo Pinara, Pak Dokter dan saya ini sambutan terakhir setelah ini dokter ya. Saya barusan berdiri di sini, diizinkan mohon izin Pak Dokter dan juga Bapak DPR RI kita, alhamdulillah di tempat yang sangat luas ini Dokter kerso hadir. Kecil tapi insya Allah sangat luas sekali ya untuk kita semua, karena hati kita menjadi lapang setelah kita melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Bapak Ibu dan anak yang hadir pada pagi hari ini, sebetulnya ide rumah gizi ini waktu kita di rapat pimpinan melanjutkan program-program pada saat COVID itu loh. Ibu-ibu kan pada saat COVID kemarin pimpinan daerah Aisyah ya, perlu kami laporkan Pak Dokter. Jadi pada saat COVID 2 tahun ini yang kemarin itu Aisyah sempat memberikan layanan kesehatan baik itu berupa preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Itu Aisyah saja mulai ranting sampai daerah. Setelah dihitung oleh bendahara pimpinan daerah Aisyah, kita sudah melepas baik berupa dana maupun natura itu 1.596.000.000 yang semuanya untuk masyarakat Kota Malang. Maka dari itu
begitu ibu-ibu banyak dengan kegiatan-kegiatan yang disampaikan pada saat COVID. Ya, saya nangis karena apa? Banyak teman-teman kita itu yang levelnya gila gini Bu ya, tapi nggak bisa makan karena sudah PHK satu hari menghabiskan 1 kilo ubi, singkong. Jadi makan kayak singkong kok, karena dia tetangga sudah tahu bahwa dia itu orang sepertinya orang kaya, tapi sebenarnya dia tidak punya apa-apa sama sekali. Nah itu loh, banyak teman-teman kita pada saat COVID itu sepertinya orang Belanda khususnya nggak bisa makan. Dan itulah yang jadi sasaran juga salah satunya oleh Ibu Aisyah, karena Ibu Aisyah peduli dengan tetangga. Maka muncullah cantelan, ya toh Bu? Ya, kegiatan cantelan itu betul-betul sampai sekarang itu kapan Aisyah dilakukan? Kapan itu ada kegiatan cantelan itu Bu Aisyah? Fenomenal itu ya, seluruh Indonesia. Ya, itu sampai seperti itu. Bahkan apa saja yang kita kumpulkan kita berikan. Itu ide pertama sebenarnya itu ibu-ibu. Kemudian ada permasalahan-permasalahan di bawah di TK-TK kita itu kompleks sekali. Karena yang terutama TK Abang, yang kita memang berkecimpung di situ. TK Aisyah beserta Abang, baik itu di pinggiran maupun di tengah kota, di belakangnya toko buku Wilis itu ada TK Abang. Jadi ada peristiwa, tolong jangan disampaikan. Jadi ini teman sebelahnya, karena botolnya itu menarik sama teman sebelahnya lagi. Setelah anaknya minum, ibunya kasih setelah pulang. Apa yang dilakukan anak ini? Tante, boleh nggak saya minta botolnya? Kenapa Dok? Saya kepingin ini tak isi air putih karena mama saya nggak bisa berikan susu. Nah, inilah kita akhirnya muncul ide-ide itu. Bagaimana anak-anak TK sebetulnya kan ini mulai stunting ya Bu ya. Stunting itu kan tidak hanya kekurangan makan, tapi bagaimana perilaku ibu-ibu muda ini yang kita openi di Biksa, Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyah, ada Bakesos ya, semua itu dilayani mulai ibu anak melahirkan anak itu ya. Nah, ibu pengen tapi gak iso. Bagaimana cara memilah seperti tadi yang disampaikan Dr. Lisna. Jadi masalah rumah gizi bukan hanya masalah makanan, tetapi bagaimana perilaku ibu-ibu ini ngopeni anaknya. Ya, anakku gampang saya bayi. Tetangga saya ada gitu. Kalau nggak ada lauk, air panas tak kasih roiko, air saya lantai gitu. Tuh, sama beli teri saja, teri sama itu boleh dikasih makan atau karena nggak punya apa. Nah itulah menjadi sasaran kita waktu itu. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya apa yang dimiliki, nggak masa beli Indomie 2 bisa, tapi beli teri atau apa saja yang dekat dengan seperti itu, telur paling tidak. Nah inilah sasaran-sasaran Aisyah ini menjadi yang utama bagi orang teman-teman kita yang di ranting. Nah, ranting komunitas di kelurahan kan berarti apalagi kemarin saya ke Pandean ya. Mayoritas adalah ibu Pandean itu mayoritas kader-kader posyandu. Nah, disitulah peran kita ada di sana. Nah, maka fenomena-fenomena seperti ini dan muncul ide seperti itu. Bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan. Maka klop sekali di cabang Dendeng ini, walaupun yang berikutnya, maksudnya yang terakhir ya, tetapi sudah tertata dengan rapi. Ada ahli gizinya, mungkin tambah lagi psikolog nanti ada sudah ya, ahli gizi, psikolog, dokter sudah ada. Nah, inilah yang kami maksud, semua di cabang-cabang sudah ada. Jadi 5 cabang sudah muncul itu. Maka perlu ini dilakukan. Dan yang terakhir Ibu, kami atau kita sering mengatakan lansia berdaya. Lansia berdaya ini maksud saya
teman-teman yang muda ini memerlukan jam untuk itu. Ya, karena tidak berkegiatan di komunitas, tidak beraisyah, tidak ada komunitas hubungan lain, akhirnya dia mengambil haknya orang lain itu. Mestinya kalau pensiun ya sudah lah, urusilah aisyah, urusi masjid, urusi masyarakat. Jangan kemudian suruh nambah lagi, sudah 60 tahun suruh ngajar lagi, sudah terlalu, kecuali profesor ya, 70. Nah, di sini ada ibu berdaya itu maksudnya jangan sampai baik ngomong utuh cilok jadul, wah sausnya cilok jadul nanti dokter Gamal bisa di jadul itu enak sekali dokter, cuma tidak sehat juga karena itu berisi tepung saja sama sausnya yang merah. Saya dulu begitu, saya betul-betul protek sekali walaupun pembantu saya 2, walaupun saya pegawai negeri kecil ya, pembantu saya 2, karena apa? Satu ini ngomongnya anak, satu ini, karena apa? Gaji saya itu untuk bayar pembantu karena sudah kadung jadi PNS. Nah, karena suami PNS itu walaupun kita kehidupan kita sederhana. Jadi ini ibu edukasi ini penting. Jadi jangan kemudian mengajar itu anak ini gak kompen. Gajinya teman saya itu 1,5 juta yang honorer di sekolah. Bayar pembantu 1 juta rupiah, saya di rumah, anaknya dipinter no. Bagaimana itu? Jangan mengejar status, tapi anak ini. Tapi itu kan usul, boleh. Darah nggak bisa masuk ke sel, numpuk di darah, itulah kencing manis. Nah, anak-anak stunting punya resiko itu. Dan termasuk kurang gizi saja ini tidak mengubahkan, tapi menempelkan label kimia pada DNA yang mematikan dan mengatur metabolisme. Jadi ternyata ada dampak, ada label kimia yang menempel pada DNA sehingga genetik DNA untuk mengontrol tadi fungsi insulin itu terhambat kinerjanya. Mungkin saja. Next. Nah ini buat gambaran. Nah ternyata akar masalahnya banyak Bapak Ibu. Mulai dari pangan, contoh ya, kita mau edukasi masyarakat beli daging, anak-anak jangan kekurangan gizi, lah kalau nggak ada uang buat beli. Tapi juga masalah soal ketersediaan uang untuk membeli kebutuhan pangan tersebut, termasuk pengasuhan. Ada penelitian. Jadi ternyata anak-anak orang kaya 12% stunting, kan di Indonesia rata-rata sudah 20% ya. Dari 20% itu ya, kalau secara ekonomi kurang itu 2,5 kali lipat lebih bisa dibandingkan orang-orang kaya. Tapi ternyata anak orang kaya banyak stunting. Ternyata kenapa? Seperti yang Ibu Ketua sampaikan, berangkat kerja, dititipkan sama pengasuh yang tidak punya kemampuan pengasuhan dengan baik. Kadang dititipkan ART tidak punya paham tentang teknik pengasuhan yang efektif. Akhirnya ayahnya pada rumahnya besar ya, tapi ternyata termasuk masalah sanitasi ekstrak di Berjuang. Nah ini jadi kalau pendapatan rendah, akses gizi, sanitasi buruk, akhirnya stunting, produktivitas rendah. Nah ini dia negara kesehatan kemiskinan akibat stunting. Anak stunting pendidikan yang terbatas, penghasilan rendah, dan kemiskinan berlanjut ke generasi berikutnya. Penelitian menunjukkan anak stunting 30% lebih mungkin tetap miskin saat dewasa dan menciptakan namanya transmission poverty mechanism, mekanisme transmisi kemiskinan antar generasi. Dan ini yang harus dipotong. Ini sebetulnya ide awal akhirnya program BK dan MBG ya, dengan harapan ke depan bisa dikelola dengan lebih baik. Next. Nah ini contoh ternyata kemiskinan ekstrim itu menjadi masalah besar karena edukasi gizi tanpa daya beli, sehingga ibu-ibu di Aisyah tidak boleh hanya berpikir soal bagaimana memahamkan, tapi lebih jauh dari itu, bagaimana bisa memampukan ya, bisa kerjasama dengan lazismu contohnya, supaya yang secara ekonomi berat anaknya terselamatkan secara gizi. Next aja. Next aja. Nah ini yang tadi Bapak Ibu ya, 12% anak orang kaya ternyata stunting 1 dari 8, termasuk geografis menentukan ya, di daerah timur di Indonesia itu banyak. Next, go ahead. Nah ini penyebabnya edukasi yang rendah. Jadi yang ibu tidak paham stunting resiko 1,4, ASI 3,9, artinya tidak pakai ASI 39 kali lipat lebih besar. Akses terhadap finansial, insekuritas pangan 1,5, santai pun 1,6.
Nah kita bahas tentang sanitasi ya, sedikit. Nah ini sedikit, mungkin banyak pertanyaan. Dok, kok bisa sanitasi buruk akhirnya stunting? Jadi harus dipahami. Kok bisa kalau misalkan toilet di rumah keluarganya tidak higienis stunting? Jadi begini, awalnya tadi was ini water sanitation hygiene itu tidak bersih, akhirnya anaknya infeksi, diare terus bapak ibu, cacingan anaknya, mau dikasih daging, kasih susu, akhirnya ususnya tidak bisa menyerap dengan maksimal. Ibaratnya ember itu bocor. Jadi kalau sanitasi buruk, dikasih susu, dikasih daging, bocor bapak ibu. Kenapa? Kerusakan usus enteropatik, permukaan filingnya tidak bisa menyerap karena diare. Ada lagi karena cacingan. Orang tuanya nggak tahu, dikasih makan bahkan ya, stunting. Oh ternyata toilet nggak bersih, adanya sakit cacingan. Nah ini yang harus termasuk akhirnya gizi tidak bisa diserap tubuh dan akhirnya gagal tumbuh. Jadi harus kita pahami bahwa sanitasi itu penting sekali, dampaknya signifikan. Next slide. Nah kerugiannya ini bapak ibu, jadi penurunan potensi produktivitas dan produktivitasnya turun, akhirnya kerugian ekonominya 15 sampai 67,7 triliun. Ternyata kalau ini tidak dilakukan, kerugian ekonominya 14,8 miliar. Tadi biaya sakitnya, produktivitasnya turun, kerugian ekonomi, kemiskinan antar generasi tadi punya dampak ekonomi yang besar. Jadi sebetulnya kita jangan ragu untuk mengalokasikan ya banyak sumber daya untuk menghentikan stunting ini. Next. Dan besar kalau kita sekarang ketemu 5 anak di Indonesia 1 stunting 20%. Jadi itu bukan angka yang kecil dan tidak mudah. Nah, sehingga efek dominonya kemiskinan dan gangguan hidup. Oke, next aja. Oke, next again. Next again. Back lagi. Nah, target kita 2029 itu 14,2%. Jadi per tahun paling rendah minim ya itu kita harus bisa menurunkan 1,7 poin penurunan stunting di berbagai penurunan 1,12 ya. Jadi 1,1 sehingga dan ini dievaluasi terus laporan BPS dan sebagainya. Kita di kementerian setiap rapat sama Kemenkes sama BKKBN ya, termasuk sekarang sama BGN kita pantau. Artinya anggaran yang diintervensi ke BGN saya sampaikan langsung sebenarnya ke Pak Dadan ketika itu di personally. Jadi diukurnya itu dari penurunan tadi angka stunting di situ. Next page. Oke, next aja. Next page. Next. Udah. Oke, next page. Nah, terakhir next page. Oke, nah untuk back slide. Jadi kita mulai dari tadi penanganan ini contoh, jadi penanganan stunting memberikan dampak ekonomi $11 terus pemberantasan anemia mengembalikan $12, promosi eksklusif memberikan $30. Artinya kalau pemimpin itu punya visi yang kuat, maka kita akan memahami bahwa membangun SDM ini adalah tidak ada infrastruktur apapun sebetulnya yang lebih penting dibandingkan pembangunan SDM. Makanya saya di DPR, saya selalu minta di pendidikan kesehatan Bapak Ibu. Kenapa? Jadi program saya kalau Bapak Ibu lihat ada PIP, KIP gitu. Saya pun pondok pesantren alhamdulillah seperti tahun ini kita fasilitasi pondok kita menawarkan misalkan ya, itu sanitasinya gitu. Saya carikan hibah sanitasi lingkungan. Karena dengan kita membangun SDM, insya Allah itu akan jadi generasi yang kuat yang ke depan itu akan lebih mudah untuk membangun infrastruktur kita. Next slide. Oh sorry, next. Jadi intinya penelitiannya juga ini dampak ekonomi, dampak pengembalian ROI-nya itu 1.100% hingga 3.500%. Artinya investasi ke SDM, return on investment-nya itu sangat besar sekali. Next. Nah, oke, next again. Next. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, apa yang perlu Bapak Ibu lakukan? 1, waktu hamil minum 1 apel tiap hari. Terus kedua, bumil teratur periksa didorong minimal 6 kali. Ketiga, cukupkan protein hewani ya. Jadi wajib MPASI setiap hari untuk bayi di atas 6 bulan, termasuk datang ke posyandu rutin sama eksklusif ASI 6 bulan bagi lanjutkan dari MPASI. Termasuk
isi piringku ya. Jadi ukurannya apa waktu hamil tadi? Ukurannya indikatornya KIK ya, indikator kena atas. Terus tablet untuk periksa janin, pastikan airnya cukup 8-12 gelas, termasuk tambah 1 porsi makan utama seringan ya. Dan harus protein hewani dan nabati secara cukup. Nah ini ASI, jadi ada kandungan kolostrum, sehingga inisiasi menyusui ini penting, termasuk mendapatkan suplementasi kapsul dan 100% kebutuhan gizi terpenuhi hanya dari ASI. Next again, go ahead. Oke, nah ini satu ilmu yang penting di Indonesia. Kebanyakan itu makan apa? Kebanyakan protein nabati, Bapak Ibu ya. Jadi tempe, tahu misalnya. Ini ternyata konsumsi protein harian kita itu 62,2 gram, tetapi mayoritas nabati. Asam amin dan esensial nabati tidak selengkap hewani. Nah sehingga Bapak Ibu harus punya namanya strategi double protein, menggabungkan dua jenis protein hewani dalam satu piring saji. Sehingga ayam goreng sama telur rebus, ikan kembung sama hati ayam misalnya. Karena ikan kembung memiliki tadi omega 3 yang densitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan ikan salmon misalkan yang impor dengan harga yang lebih mahal. Oke, cukup. Next. Nah ini yang saya gambarkan tadi kebocoran. Ternyata kalau akses air terbatas di rumah, resiko 1,8 kali lipat. Jadi contoh, ibu-ibu kalau ngajak anak makan di luar, cari gerobak atau warung yang ada akses airnya. Kalau nggak ada akses air, gelas itu 1 ember ya, penyakit tertular di situ. Terus lingkungan tidak sehat ketika resiko stunting 2,2, sertasi buruk 2,5 kali. Termasuk kebocoran akibat ada infeksi usus di area dan cacingan. Nah sehingga protein ASI pun misalkan anak ya ASInya kuat, tapi sanitasi nggak bersih, akhirnya pun terjadi kebocoran gizi. Eksplosi saya 500 triliun itu sudah tahu pasti ya bagian paling banyak ya. Itu anggarannya 260 triliun, anggaran cadangan yang 60 triliun. Jadi total kalau sama cadangan 330 triliun. Kementerian Kesehatan itu 100 sampai 120 triliun. Bahkan Kemendikbudrismen sama Kemendikbudristek itu 30 sama 50 triliunan ya. Jadi tapi memang itu menunjukkan betapa dalam konteks perspektif kebijakan anggaran mungkin melihat bagaimana peran kesehatan dan gizinya fundamental. Tentu banyak kritik dari Bapak Ibu dan saya sendiri ya dari Ibu ya. Tapi memang kebijakan itu harus berbasis analisis situasional dan kebutuhan yang ada. Nah, saya alhamdulillah sebetulnya juga secara smooth sebetulnya di bawah itu kami mulai akhir bulan kemarin yaitu kondisi Ibu Ketua kita sudah mulai. Jadi saya gandeng Kementerian Kesehatan, kemudian BPOM, BPJS Kesehatan, BKKBN untuk clean sosialisasi. Kita sudah jalan minggu lalu itu dengan PRM dan PRA Purwodadi ya. Jadi setiap kegiatan itu kami hadirkan langsung eselon 1, eselon 2. Terus kemarin hari Jumat itu dengan PRM PCA Jumrejo. Ya, dan insya Allah siang ini hadir Rawahu, Mojolangu ya. Hari ini insya Allah siang undangan untuk ini PRM, PRA Mojolangu sudah saya sampaikan ke Pak Mulyani ini. Ya, dan insya Allah setiap kegiatan kami siapkan alokasi khusus gitu kuota sampai ke 50 ya, 30 untuk PRM, PRA kita. Dan insya Allah tidak ada halangan. Saya sudah lobby supaya itu bisa jalan di semua kelurahan di Kota Malang. Tapi termasuk tadi masalah contohnya jajanan pasar dan lain sebagainya. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Next slide. Jadi anak-anak itu punya fase 1000 hari yang itu krusial. Kenapa? Contoh nih saat kandungan sampai di tahun pertama ya, masuk tahun kedua 6 bulan setahun itu melatih kemampuan melihat sama mendengar. Kalau gizi di situ bermasalah, kemampuan dia dalam konteks sensori bisa terhambat. Kalau dia masuk mulai lahir ya sampai di tahun kedua itu kemampuan bicara. Ya jadi bisa pinter omong-omong ya, pinter. Itu mempengaruhi. Itu kenapa? Karena ada puncak sensori kognitif. Nah ini yang harus dijaga oleh rumah gizi ke depan. Next aja. Ini gambarannya. Ini jalur sensorik, bahasa, fungsi kognitif.
dengan stunting itu beda. Dan kenapa sih stunting itu bisa terjadi, ibu-ibu? Karena begini, tubuh itu ketika seseorang kurang gizi, tubuh itu menyelamatkan organ-organ vital. Jangan sampai jantung, paru, otak kekurangan, glukosa kekurangan, protein tadi kekurangan, kebutuhan lemak ya. Akhirnya apa yang terjadinya dikorbankan adalah tulang dan otot. Nah itulah kenapa stunting itu pendek, karena nutrisi digunakan untuk menyelamatkan organ vital sehingga mereka mengurangi, mengorbankan pertumbuhan tulang dan otot dan akhirnya tinggi. Tapi nggak semua anak yang pendek itu stunting ya, tapi semua anak stunting itu pendek gitu. Nah kalau yang pendek karena di waktu itu memang orang tua bapak ibu dia nggak terlalu tinggi ya, terus anaknya misalkan nggak terlalu tinggi ya, betul bombong ya bapak ibu ya. Nah tapi biasanya ada termasuk biasanya organ vitalnya normal dan tetap dia itu begini, kalau dia tidak stunting itu secara teratur pertumbuhannya memang pendek, jadi bukan dia mengalami decline yang luar biasa gitu. Jadi misal pertumbuhannya normal, begitu ada gangguan gizi dia sangat terhambat sekali stagnasi pertumbuhan. Nah ini efek dominonya, jangka pendek kognitif motorik tadi, fisik terhambat, imunitas dan tumbuhan. Yang orang lihat cuma pendek Bapak Ibu, tapi apa yang terjadi dengan anak stunting? Daya tahan tubuhnya bermasalah. Maka nanti saya kasih lihat kemampuan otaknya. Jadi begini, di masa kognitif tadi itu 1 per detik ya, itu otak itu bisa memproduksi 1 juta sinaps gitu. Jadi nah ketika gizinya kurang, kerusakan permanen sel saraf tadi, dan akhirnya karena kemampuan sarafnya otaknya turun, kemampuan akademisnya IQ-nya turun 11 poin. Dan ketika dia bekerja di penelitian yang pendapatannya rata-rata di bawah 20%. Jadi anak stunting itu pendapatan 20-30% lebih kecil dibandingkan orang-orang yang tidak stunting. Kenapa yang terjadi? Menjadi lingkaran setan. Akhirnya anak-anak stunting, anaknya juga stunting kemudian karena terjebak dalam kemiskinan yang akhirnya mengantarkan pada stunting. Dan akhirnya ada yang menarik lagi, nanti saya tunjukkan ada satu temuan anak stunting waktu besar dulu Bapak Ibu. Kok bisa? Kira-kira karena begini, waktu kecil tubuh dia metabolisme itu sudah dibiasakan efisien. Jadi sudah biasa glukosa masuk sekian, cukup dipaksa cukup buat tubuh. Waktu dia umur 10 tahun, dia ternyata makan dia udah lebih banyak, tapi tubuhnya ini sudah hemat gitu ya. Nah akhirnya menumpuk di visceral dan lain sebagainya. Nah ini efek domino stunting, sehingga ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan dari rebound. Terus 70 hari waktu kehamilan pastikan nggak kekurangan, nggak anemia ya, terus gizinya cukup. Terus 180 hari ASI ini penting karena anak yang tidak ASI resiko stuntingnya hampir 4 kali lipat lebih besar, 3,9 kali konsentrasinya, termasuk balita ya. Oke, next lanjut. Next. Nah ini oke, you can skip this part. Jadi gambarannya jadi 1000 hari pertama ini penting karena kalau stunting terjadi disfungsi sinaps, hambatan metabolisme karena tadi kebutuhan makronutrien sama mikronutrien tidak tercukupi. Next slide. Dan ini yang tadi mikroskopisnya seluler, makroskopisnya ya, itu akhirnya kita lihat secara komunitas terjadi penurunan IQ tersebut. Next slide. Next again. Nah, diukur apa sederhananya? Jadi rumah gizi kalau ibu hamil, pastikan dari suplementasi tablet tambah darah dan kalsiumnya. Terus pemeriksaan kehamilan rutin. Apa sih harus rutin supaya kalau misalkan kehamilan 7 bulan ternyata ketahuan anemia bisa diintervensi segera. Kalau misalkan kekurangan cairan sudah di kehamilan 8 mau 9 misalkan butuh operasi segera, dan itu bisa ditindaklanjuti segera. Terus waktu lahir pastikan ASI. Nah, jadi bapak ibu ya itu fokus bagaimana anak karena keprevalensi stunting project 20 ketika menjadi 30 sampai mulai makan. Dan terakhir makanan pendamping ASI dan ekspansi. Nah ini jadi saya lihat yang orang lihat gagal tubuh fisik, tapi ternyata kognitifnya bermasalah, ternyata berdampak pada ekonomi Indonesia. Jadi kerugian negara karena anak stunting itu sampai 300 triliun.
Kok bisa? Karena tadi kan pendapatan per orang itu kan turun 20-30%. Akhirnya pajaknya juga turun. Bahkan ada satu kajian begini, anak-anak stunting ya ternyata juga membebani pembiayaan BPJS di kemudian hari. Akhirnya menjadi beban ekonomi buat negara sampai dampaknya signifikan. Next. Nah ini perawat pendek, tapi di situ ada kerusakan kognitif, badai infeksi, mudah sakit infeksi, masa depan kinerjanya kurang bagus, termasuk kerentanan penyakit. Jadi ada namanya Human Capital Index atau di Indonesia itu Bapak Ibu, kita tuh 54%. Artinya apa? Anak yang lahir di Indonesia itu mencapai potensi maksimalnya baru 54%. Jadi kan setiap orang punya potensi genetik. Potensi genetik itu gini, bapaknya misalkan ibunya begini, bapaknya begini, genetiknya bagus. Nah saat genetik ini sampai anak mulai tumbuh, disitulah bermasalah. Ketika gizinya nggak tercukupi dengan baik, potensi genetiknya nggak maksimal. Yang seharusnya anak ini cerdas, akhirnya dia menjadi seorang misalkan teknokrat yang kuat, menjadi seorang tenaga pendidik yang efektif. Tapi akhirnya potensi genetik tadi tidak bisa maksimal karena hambatan tersebut. Saja. Nah ini gambaran itu yang anak-anak sehat ya, bisa dilihat arsitektur otaknya kaya secara sinapsis, fondasi belajar di kemudian hari. Anak-anak stunting pembentukan cabang neuronnya terhambat, akhirnya kognitifnya mengalami defisit, lambat berbicara, termasuk fungsi eksekutifnya lebih rendah. Nah bayangkan kalau nyumpang punten, anak-anak stunting jadi pemimpin Bapak Ibu. Gimana nanti ya toh? Misalkan ada anggota DPR gitu ya, dulu stunting gitu kan. Bagaimana judging pengambilan keputusannya? Bagaimana kemampuan dia menganalisis? Bagaimana kemampuan dia mengalokasikan sumber daya? Next slide. Nah ini yang menarik lagi, ini penelitian. Anak-anak yang stunting tadi, kalau sakit ya, itu tingkat kegagalan pengobatannya 16%. Kalau anak yang tidak stunting, kegagalan pengobatannya 11% ya. Jadi pemulihan laju pernafasannya untuk pneumonia, anak-anak stunting itu butuh waktu 5 hari lebih. Anak stunting 3. Jadi artinya apa? Anak stunting recovery dari sakit pun lebih lama dan lebih sulit. Next slide. Karena ini penjelasannya next slide. Punya volume yang lebih kecil, laju pernafasan dasar yang lebih tinggi. Oke. Nah, ternyata penjelasan tadi gagal proliferasi dan mielinasi secara maksimal. Kecepatan sinapsnya akhirnya rendah. Ikatan-ikatan kan disimpan dalam sinaps. Jadi kalau kemampuan proliferasi mielinasi tadi terhambat, sinapsnya rendah, kemampuan dia menghafal itu juga sulit. Next saja. Next again. Kita percepat next. Nah ini yang saya sebut paradoks metabolik. Next.